Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Leonardo Ginting masih di dalam seri pertumbuhan dan juga perubahan. Hari ini kita mau membahas satu topik mengenai Gracia Poli dan Apriyani Rahayu. Nah, penasaran kan? Yuk, jangan lupa saksikan terus videonya sampai akhir ya. Nah, kita tahu Apriyani Rahayu dan juga Gracia Poli adalah pemenang medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Nah, kemenangan ini membawa angin segar buat bangsa Indonesia, terutama sebentar lagi Indonesia yang mau merayakan ulang tahunnya ya, pada tanggal 17 Agustus. Apalagi mereka membuat sejarah, mencetak sejarah, menjadi ganda pertama untuk kategori wanita yang memenangkan medali emas pada Olimpiade, pada pertarungan di Olimpiade, karena sebelum-sebelumnya tidak pernah. Nah, hari ini kita mau belajar kira-kira kunci sukses apa nih yang kita bisa gali dari Apriyani Rahayu dan juga Gracia Poli. Mudah-mudahan tips dan juga hal-hal yang kita bahas hari ini bisa membuat teman-teman juga bergairah, bersemangat bahwa teman-teman juga punya chance yang sama untuk melakukan kesuksesan, untuk menumbuhkan kesuksesan, dan saya percaya semua benih itu ada di dalam teman-teman. Yuk, kita masuk aja langsung ke poin pertama. Kunci kesuksesan mereka yang pasti, yang absolut adalah kerja keras. Nah, tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa kerja keras. Even mungkin kita lahir di keluarga yang kaya, beranak pinak, tapi tidak pernah yang namanya kekayaan itu dilahirkan tanpa kerja keras, tanpa ada melakukan apa-apa. Pasti yang namanya ada hal yang kita harus lakukan untuk mencapai kemenangan yang manis. Nah, tapi kerja keras itu pun nggak cukup untuk membuat kita berhasil. Nah, kerja keras ini ada hubungannya atau mempunyai teman atau mempunyai sahabat karib, yaitu kerja keras ini harus dibarengin yang namanya belajar dari kesalahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesalahan atau kegagalan ini bisa membuat orang lain, membuat kita down, membuat kita malas, membuat kita takut untuk melakukan atau untuk mengambil chance yang sama, karena kita berpikir mungkin saya nggak ahlinya kali di situ, mungkin saya nggak bisa, mungkin saja mungkin bukan di situ. Tapi padahal siapa yang pernah tahu bahwa sebenarnya waktu kita terus-menerus latihan dan kerja keras, belajar lagi dari kegagalan kita, belajar lagi mengevaluasi dan sebagainya, kita bisa menemukan kelemahan yang sebenarnya itu bisa menjadi yang bisa kita tutupin. Akhirnya ini bisa menjadi batu pijakan kita untuk lompat naik, meluncur jauh. Yang kedua, kerja keras juga harus dibarengin dengan strategi atau planning. Tidak pernah yang namanya kerja keras itu cuman hanya bisa berdiri sendiri. Planning atau strategi, apabila kita gagal, apabila kita misalnya mentok di satu hal, kita harus mempunyai strategi atau backup plan. Bahkan misalnya ya, kalau pelatih sepak bola di dalam strateginya pelatih pasti mencari strategi, bukan hanya satu strategi, tapi ada banyak strategi di dalam permainan tersebut. Mungkin harus mematikan wingernya, mungkin harus mematikan strikernya, mungkin harus mematikan pemain tengahnya, kita nggak pernah tahu. Tapi intinya ada banyak strategi, bukan hanya cukup satu strategi, dan itu dilakukan dari hasil kerja keras, menganalisa permainan, menganalisa pemain-pemain lawan dan sebagainya. Begitu juga misalnya kalau kita ingat Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Dia melakukan percobaan sampai 1000 kali, dan akhirnya pada ke-1000 sekian dia mendapatkan paten, mendapatkan rumus ya, formula untuk membuat bola lampu, dan sampai sekarang kita diberkatin gara-gara penemuan ini. Dan saya yakin Thomas Alva Edison itu mencatat step by step apa yang dilakukan. Dia tidak mengulangin kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Artinya ini adalah strategi dan planning. Ingat sekali lagi, kerja keras tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibarengin temannya, yaitu tadi belajar dari kesalahan,
Yang kedua adalah punya strategi. Kita masuk ke tips berikutnya. Tips berikutnya atau tips yang kedua yaitu fokus. Di dalam sebuah pertandingan final kemarin, yang pasti bukan hanya final yang pasti ya, mulai dari penyisihan sampai mungkin perempat final, semifinal dan juga sampai final, mereka Apriyani Rahayu dan juga Grecia Poli pasti membutuhkan ekstra fokus. Artinya mereka tidak bisa diganggu oleh hal-hal yang mungkin masalah pribadi. Mereka semua tanggalkan semua masalah mereka ketika mereka ada dan menginjak lapangan. Mereka pasti fokus total hanya untuk pertandingan itu. Nah, yang saya mau bicarakan hari ini adalah sebelum itu, kalau teman-teman mungkin ingat quote-nya Bruce Lee yang mana berkata, saya tidak takut kepada orang yang melatih 1000 macam tendangan, tetapi saya lebih takut kepada orang yang melatih 1 macam tendangan dan 1000 kali atau mungkin 10.000 kali. Artinya apa? Fokus adalah kunci. Fokus adalah kunci kekuatan seseorang. Apabila seseorang fokus melakukan atau mengerjakan yang dia sukai, misalnya ada namanya kalau di dalam dunia pembelajaran itu 10,000 hours rules. Artinya seorang untuk menjadi expert bahkan harus ada belajar yang namanya 10.000 jam. 10.000 jam Anda kalikan aja itu bisa berapa tahun. Nah, artinya ketika kita fokus mengerjakan apa yang kita suka, melakukan apa yang kita mau dan sebagainya, yang pasti saya yakin akan ada result dari apa yang kita lakukan. Mungkin kita nggak tahu ya result apa yang kita mungkin dapat ketika kita bekerja keras. Nah, tapi saya yakin ketika kita fokus atas tadi kerja keras kita, mungkin apa yang kita melakukan, saya yakin fokus kita akan membuahkan hasil. Kita masuk ke tips berikutnya, tips yang ketiga. Teamwork. Kita tahu bahwa kemenangan Grecia Poli dan juga Apriyani Rahayu ini bukan semata-mata karena kerja keras mereka sendiri aja, tapi ada banyak faktor yang mendukung keberhasilan mereka atau keberhasilan mereka untuk meraih medali emas. Salah satunya yaitu pelatih, mungkin ada asisten pelatih dan juga mungkin tim-tim lain yang mungkin berdiri di belakang layar, mungkin PBSI, pemerintah yang juga mensupport, mendukung orang-orang yang tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Nah, ini adalah satu paket, satu tim yang satu kerjasama tim yang luar biasa. Dan ini tidak hanya bisa dibilang bahwa ini kerja keras satu orang tertentu, tapi ini kerja keras semua. Nah, apa yang saya mau bilang di dalam tim artinya ada banyak orang ketika di dalam teamwork mereka merasa lebih pintar, lebih oke, lebih bisa menghasilkan. Bayangkan kalau misalnya Ronaldo main satu orang, Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi main satu orang lawan 12, saya yakin dia pasti akan kalah. Totally seberapa jago pun dia pasti akan kalah. Artinya apa? Mereka bisa menjadi pemain dunia karena ditopang pemain-pemain yang lain. Ada kerja tim di dalamnya, bukan hanya winger, bukan hanya mungkin goalkeeper atau defender, begitu juga pelatih, begitu juga mungkin direktur sepak bolanya. Nah, ini artinya satu kesatuan. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Apabila kita mau berhasil dan mau meraih hal yang besar, kita harus bisa berjalan bersama-sama dengan tim. Di dalam tim berarti kita juga belajar untuk saling menghargai. Di dalam tim berarti kita belajar juga untuk saling percaya, untuk saling komunikasi. Percaya ini penting, apalagi kemarin Apriyani Rahayu adalah dan juga Grecia Poli ganda. Mereka harus saling percaya. Kalau mereka berantem dan tidak percaya bahwa Apriyani Rahayu misalnya gitu melakukan kesalahan terus, Grecia Poli pasti akan melakukan kesalahan terus. Akhirnya dia kayak memforsir dirinya, akhirnya kecapean sendiri atau mungkin kesal sendiri. Nah, ini yang membuat kegagalan. Artinya ada hal yang harus kita bisa percayakan. Teamwork berarti berkaitan dengan kepercayaan dan juga komunikasi, skill dan juga relasi antara masing-masing orang yang di dalam tim tersebut. Dan saya yakin ketika kita bisa melakukannya, bekerja sama dalam tim, kita juga pasti akan berhasil. Tidak ada orang yang bisa berhasil, ingat, tidak ada orang yang bisa berhasil kalau dia berdiri sendiri.
Super tips berikutnya yang keempat yaitu training. Nah, ini juga hal yang penting di dalam keberhasilan kita. Untuk kita mau berhasil, kalau misalnya kita mengambil contoh Gracia Poli dan juga Apriyani Rahayu, mereka menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan latihan. Tadi saya sempat membahas 10,000 hours rules, artinya untuk kita expert kita harus bahkan melatih diri kita sampai 10.000 jam. Nah, saya yakin Apriyani Rahayu dan juga Gracia Poli, mereka adalah orang-orang yang training atau berlatih mungkin ribuan jam yang kita nggak pernah tahu. Kalau saya baca di sebuah artikel, Gracia Poli ini masuk akademi dari umur 13 tahun. Nah, ini umur yang sangat muda, sampai dia mau pensiun di umur 33 tahun, dia masih bermain. Bayangkan, sepanjang hidupnya dia hampir menghabiskan waktu untuk bermain dan juga berlatih. Nah, saya yakin faktor penting ini mengenai berlatih ini juga adalah faktor yang bisa menentukan keberhasilan kita atau enggak. Dimanapun kita, di background apapun kita, pasti perlu yang namanya latihan. Baik itu mungkin kita musisi, baik itu mungkin kita programmer, baik itu mungkin kita guru, baik itu kita mungkin PR, baik itu mungkin kita di tenaga medis, baik itu di banyak mungkin berbagai latar belakang pekerjaan. Saya yakin training ini sangat diperlukan, dan saya percaya training ini membutuhkan waktu, energi, dan juga tadi fokus. Kalau kita melakukan training dengan benar, dengan strategi yang benar, kita fokus dalamnya, saya yakin ini juga pasti menjadi penentu keberhasilan kita. Super tips berikutnya, yang kelima, yaitu percaya diri. Saya yakin kepercayaan diri ini tidak bisa datang tiba-tiba. Percaya diri ini datang karena kita tahu kapasitas kita, karena kita tahu siapa diri kita, karena kita tahu kemampuan kita, dan juga apa yang mau kita lakukan. Apriyani Rahayu dan juga Gracia Poli, saya yakin mereka confident karena mereka percaya apa yang mereka lakukan, dan juga mereka mendapat support dari orang-orang sekitarnya, termasuk juga dukungan pelatih. Mereka free, mereka mungkin tidak memikirkan beban yang dibebankan kepada mereka, yang diberikan kepada mereka, tapi mereka melakukan habis-habisan. Mereka percaya diri ketika mereka tampil di atas itu karena menghilangkan semua beban, dan juga mereka percaya diri karena datang dari kemampuan mereka. Seseorang yang nggak percaya diri ketika mau berperang, maka kemungkinan besar mereka akan mengalami kekalahan yang hebat. Karena waktu kita sudah mulai mengira-ngira, mulai kita nggak confident, kita mulai menimbang-nimbang bahwa lawan kita jauh lebih hebat, lawan kita jauh lebih besar, maka saya yakin kita akan fokus kepada kelemahan dan bukan kelebihan kita. Kita fokus kepada hal yang negatif dan juga bukan kepada hal positif. Dan ini menghancurkan fokus kita, ini menghancurkan konsentrasi kita. Kalau kita nggak konsentrasi di pertandingan kehidupan kita, maka semuanya buyar. Apa yang kita akan kerjakan buyar. Kita mungkin lebih fokus untuk mengasihani diri sendiri, fokus meninggikan orang lain, kita merendahkan diri sendiri. Ingat, sekali lagi, humility dipentingkan, kerendahan hati dipentingkan, tapi bukan merendahkan diri. Teman-teman adalah orang-orang yang punya kualitas yang hebat. Teman-teman dari latar belakang apapun, saya yakin bisa sukses. Kalau kita melihat Jack Ma adalah sosok yang luar biasa. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap percaya, dia tetap lakukan bagiannya dia tetap bekerja keras, dia percaya dengan mimpinya dia, dan percaya itu datang dari apa yang dia pegang, apa yang dia punya, apa yang memang dia percaya, apa yang memang produk yang dia tawarkan, dia percaya atas apa yang dia lakukan. Dan itu nggak datang tiba-tiba, itu datang karena kita tahu apa yang kita lakukan, itu datang karena hasil latihan kita, hasil kerja keras kita, itu datang karena kita menguasai panggung pertandingan kita. Dan apabila kita sudah bertanding dan kalah, kita sudah mengeluarkan yang terbaik, kita sudah confident dan kalah, that's fine. Kita belajar dari kegagalan kita. Dan saya yakin tips ini juga penting buat teman-teman semua. Dan yang terakhir, tips yang terakhir yang keenam adalah pay attention to instruction. Mendengar instruksi dari pelatih. Dalam hal ini Gracia Poli dan juga Apriyani Rahayu.
Saya yakin mereka juga, saya yakin pelatih Eng Hiang, dia sudah melakukan analisa terhadap lawan-lawan mereka sebelum bertanding. Kelemahan-kelemahan apa yang mereka lakukan, dan juga strategi apa yang harus dilakukan Apriani Rahayu, bagaimana mungkin servis yang seharusnya mungkin harus main bola panjang atau mungkin bola pendek dan sebagainya. Tapi ada strategi yang mereka lakukan, dan ini semuanya mungkin dikoordinasi oleh pelatih Eng Hiang. Dan mereka, saya yakin, mendengarkan instruksi dari pelatihnya. Kalau mereka berjalan sendiri, saya yakin semuanya buyar. Dan ini adalah hal yang penting dalam institusi seperti tentara dan juga kepolisian. Ini instruksi dari atasan itu sangat penting untuk didengarkan baik-baik oleh bawahan mereka, supaya mereka tidak salah melakukan ketika bertempur di medan perang. Mereka harus benar-benar mendengarkan instruksi dari komandannya, supaya mereka nggak salah melakukan strategi dan juga akhirnya menghancurkan tim semuanya. Dan saya yakin mereka adalah orang-orang yang mendengarkan. Nah, apa relate-nya ke hidup kita? Waktu kita mendengarkan instruksi dengan clear, misalnya dari orang tua kita, apa yang sebenarnya baik, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pelajarin gitu ya, yang wise dari apa yang orang tua kita katakan, yang kita bisa kita mendengarkan dengan baik. Saya yakin itu juga bisa menjadi batu loncatan buat kesuksesan kita, bukan hanya di keluarga, tapi mungkin di kantor kita, di atasan kita mungkin menginstruksikan untuk kita melakukan atau deadline-nya kita harus kejar dan sebagainya, requirement dari pekerjaan kita harus A, B, dan C kita harus lakukan. Saya yakin kalau kita melakukan itu, mendengarkan instruksi dengan tepat, saya yakin ini adalah hal yang penting, dan ini adalah juga salah satu kunci untuk keberhasilan kita dalam menggapai atau meraih keberhasilan atau kemenangan kita. Ingat sekali lagi teman-teman, semua faktor ini saling terkait dan saling berhubungan, dan saya yakin mungkin kita belum semuanya melakukannya dengan perfect. No worries, take your time. Jangan lupa, dan saya percaya teman-teman akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah yang manis. Dan saya yakin kok teman-teman pasti berhasil, asal komitmen. Jangan lupa ya, tonton video komitmen kita yang pertama, dan juga tonton video kita sebelumnya mengenai PPKM, dan juga video-video sebelumnya mengenai mengampuni. Kalau teman-teman mungkin susah untuk mengampuni, bagaimana cara mengampuni, nanti saya juga punya tips buat teman-teman. Apabila teman-teman dapetin sesuatu yang baik, yang mungkin menginspirasi teman-teman semuanya melalui video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan juga yang paling penting adalah sharing, karena sharing itu bentuk peduli kita kepada orang lain. Siapa tahu orang lain waktu kita men-sharing video ini, mereka juga dapetin inspirasi yang sama. Apalagi di video-video inspirasional yang lainnya bersama saya, Leonardo Ginting. Sampai ketemu.